adalah do you want any sweets? I bla 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 just take a small salad. Di sini pilihan jawabannya ada will, would, would, dan can. Nah, jawaban yang benar menurut saya adalah will. Kenapa? Karena lebih cocok dan lebih sesuai dengan jawaban di atas tadi. Kemudian yang kedua, pertanyaannya, when are they coming back? I believe they bla 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 have come back by next week. Jawaban yang tersedia adalah might, shall, will, dan must. Jawaban yang tepat menurut saya adalah will, yaitu yang ketiga. Kenapa? Sama ya, karena disesuaikan dengan jawabannya tadi. Tadi kan di atas I believe they bla 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 have come back by next week. Nah, yang tepat di antara might, shall, will, dan must itu adalah will, yaitu akan. Kalau must itu kan harus, itu tidak nyambung nanti, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, pertanyaannya, bla bla bla, you like a cup of tea only if it's not too much trouble. Jawaban yang tersedia ada could, would, should, dan ought to. Jawaban menurut saya yang tepat adalah would, karena di sini berisi ajakan atau tawaran. Jadi yang benar adalah would, bukan could, should, ataupun ought to. Kemudian yang selanjutnya pertanyaannya, the children were restless. If you had given them something to play, they bla 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 were. Nah, jawaban yang tersedia ada will not be, will not have been, would not be, would not have been. Nah, jawaban yang benar yang mana? Karena di sini bentuknya pas, maka jawabannya pun harus pas. Nah, karena di sini pasnya itu bentuk perfect, maka jawabannya juga perfect. Jadi jawaban yang benar adalah would not have been, bukan would not be atau will not be ataupun will not have been. Kemudian yang kelima, pertanyaannya, you seem to have lost Tom's door keys. You bla 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 apologize to him. Nah, karena di sini bentuk perintah, pertanyaannya bentuk perintah, maka jawabannya harus modal yang berisikan artinya perintah, yaitu should. Maka jawabannya adalah should. Karena pilihannya di sini ada could, should, would, dan ought. Maka jawabannya adalah should. Kemudian yang keenam, pertanyaannya, they were all miserable. They bla 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 neglected. That was a mistake. Nah, di sini juga masih bentuk past tense, maka jawabannya juga harus past tense. Jawaban yang tersedia ada must not have been, ada may not have been, should not have been, will not have been. Nah, jawaban yang benar adalah should not have been, karena menjelaskan tentang kepastian gitu, bahwa mereka itu benar-benar, mereka itu pastinya ditelantarkan, maka harusnya pakai should, bukan may, bukan must, atau bukan will. Nama saya Rehana Putri Salmi dengan NIM 1215030191 akan menjelaskan soal dari nomor 7 sampai nomor 12. Untuk soal nomor 7, A. Isn't it easier for you to go by train? B. No, I blah 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 catch the bus just as easily. Untuk jawabannya can. Kenapa pakai can dibandingkan would, might? Karena kalau kita lihat tensesnya ini simple present, jadi menggunakan can paling cocok ya, paling cocok. Oke, nomor 8. My car didn't start this morning. It did visit the battery and the plug, but both of them were okay. Untuk jawabannya itu might have been. Kenapa pakai might? Karena might itu ada di strata paling rendah untuk kemungkinannya. Dan di sini dia juga terlihat tidak yakin, jadi menggunakan might. Untuk nomor 8. Untuk nomor 9, Untuk nomor 9, A. Bob has not been well lately. B. I'm sorry to hear that. It will get better. Untuk jawabannya, may he soon feel better. Kenapa may he soon feel may di depan? Karena may di sini sebagai sebuah pengharapan. Berbeda dengan he may soon feel better. Dia mungkin jadi lebih baik. Berbeda dengan harapan yang ada di may-nya di depan. Gitu. Nah, untuk nomor 10, you seem in trouble. We give you a hand. Di sini yang paling tepat shawl. Kenapa shawl? Soalnya kalau diartikan kamu seperti
tidak masalah. Haruskah kita memberikan bantuan? Jadi shall haruskah berbeda dengan might bagi pilihan. Mungkinkah kita memberikan bantuan? Terdengar kurang tepat pastinya. Nah, nomor 11. Dave, I need to call someone. Titik. I use your phone. Yang paling tepat di sini adalah May I use your phone? May tadi seperti yang ada di nomor 9 sebagai, kalau nomor 9 kan sebagai sebuah pengharapan, kalau di sini sebagai sebuah kesempatan kita bertanya ke orang. May, seperti itu. Jadi jawabannya May I use your phone. Yang terakhir nomor 12, whose bag it is? I don't know, but it didn't belong to Yuta. Jawabannya might. Kata I don't know di sini menunjukkan kalau kemungkinannya ataupun kebenaran dari pengetahuan orang berbicara itu sangat sedikit. Jadi penggunaan might sangat dianggap sangat tepat. Untuk pembahasan soal nomor 13, soalnya adalah we did not find the place, we have taken the wrong way. Jawaban yang saya pilih adalah must. Kenapa? Karena kalimat setelahnya itu menggunakan have dan verb ketiga taken. Hal tersebut jika menggunakan kata must have taken berarti sesuatu tersebut pasti, dan ini sejalan dengan makna dari kalimat ini, yaitu we didn't find the place, artinya mereka telah tersesat dan mereka pasti telah mengambil jalan yang sebenar. Jadi saya akan bahas nomor 14. If you want to meet her, find her here. She blah 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 have been around by 12. Jadi di sini jawabannya adalah May. Kenapa? Karena May di sini berfungsi sebagai kemungkinan yang terjadi di beberapa kasus-kasus tertentu. Nah, kasus-kasus tertentu di sini yang dimaksud adalah by 12 atau sekitar jam 12. Di sini saya akan menjawab nomor 15. Soalnya if you are feeling tired, you to bed. Di sini saya memilih jawaban had better to go karena si you di sini belum merasakan kelelahan. Sedangkan jika you di sini sudah merasakan kelelahan, maka kata yang digunakan adalah should. Okay, next, saya akan membahas nomor 16. Soalnya tuh, I didn't feel very well yesterday. I blah 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 in anything. Nah, kan pilihannya itu ada cannot, couldn't, must not sama might not. Nah, saya jawabnya I couldn't. Kenapa? Karena pertama kita bisa lihat kalau ini kalimat simple past. I didn't feel very well yesterday. Berarti harus seperti rantai gitu. Jadi kalimat selanjutnya juga harus menggunakan simple past. Kemudian alasan kedua karena sepadan dengan artinya. Bila kita artikan I didn't feel very well yesterday, aku tidak enak badan kemarin, aku tidak bisa makan apa-apa, bukan aku harus makan apa-apa. Jadi I couldn't eat anything. Terima kasih. Selanjutnya yaitu nomor 17. Pertanyaannya, I was using my pencil a minute ago. It bla 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 be here somewhere. Nah, di teks ini tuh kan ceritanya si I-nya sedang mencari pensilnya karena pensilnya itu baru hilang beberapa menit yang lalu. Nah, dia yakin bahwa si pensil itu pasti ada di sekitar sini, di sekitar dia menulis gitu. Nah, di sini modal yang tepat untuk melengkapi jawabannya adalah must, yang artinya diartikan pasti. Karena selain must ini pilihannya ada should, ought to, sama would. Maka yang tepat adalah must. Oke teman-teman, sekarang giliran nomor 18. Why didn't you tell me I blah 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 you? Jawabannya itu could have. Kenapa? Bisa kita lihat dari formnya sendiri, yaitu menggunakan simple past. Dan yang kedua, kita bisa lihat dari maknanya. Makna yang paling tepat atau yang paling cocok untuk melengkapi kalimat di atas yaitu could have. Kenapa kamu tidak memberitahu saya? Saya dapat membantu kamu. Seperti itu. Terima kasih. Saya nanti akan menjelaskan nomor 19, yaitu I didn't look for the easiest way to the top. That was wrong. You blah 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 have looked for the easiest way to the top. Nah, ini menggunakan should karena ini tuh dalam bentuk memberi saran, jadi lebih baiknya menggunakan should. Terus nomor 20, we didn't look for the easiest way to the top. If we had looked for the easiest way to the top, we blah 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 not have faced difficulties and danger of the perilous nature.
Jadi ini menggunakan which, jadi we which not have passed, karena ini tuh di masa lalu kejadiannya dan belum pernah terjadi. Jadi lebih baik menggunakan which. Terus nomor 21 yaitu she blah 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 the answer if she tries to understand. Ini menggunakan will now karena if clause di sini tuh menggunakan bentuk pertama yaitu present participle. Nah, nomor 22 yaitu they collected the small amount of loot blah 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 by these practices. Ini menggunakan produce karena ini dalam bentuk pasif dan pasif itu harus menggunakan huruf 3. Kemudian nomor 23 yaitu after blah 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 morning we look forward to the delectable hot meal. Ini menggunakan tiring, jadi after and tiring karena present participle juga dan tiring di sini sebagai adjective. Terima kasih. Ya, jadi saya Raisa ini ingin membahas soal nomor 24 sampai 29. Jadi yang nomor 24, working for people who do not appreciate your work is a blah 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 experience. Jadi saya jawab depressing. Kenapa? Karena depressing ini merupakan menempati fungsi sebagai premodifier dari experience tersebut. Jadi kenapa jawabannya nggak depressed? Karena experience inilah yang menimbulkan rasa sedih tersebut kepada seseorang, bukan experience itu yang sedih gitu. Kemudian nomor 25, my cousin was amazing at the amusing guy blah 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 in chicken costume. Jadi saya di sini jawab wearing. Kenapa? Karena di sini dia termasuk ke dalam bentuk participle phrase. Yang bentuk aslinya sebenarnya adalah my cousin was amazing at the amusing guy who wear the chicken costume. Yang sebenarnya bisa diubah kalimatnya menjadi lebih pendek menjadi my cousin was amazing at the amusing guy wearing the chicken costume. Kemudian nomor 26, some blah 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 people in room 4 are still having lunch. Saya jawab invited. Kenapa invited? Karena dia ini mengacu kepada people itu. Jadi mereka ini yang diundang bukan yang mengundang, makanya dia berbentuk pasif menggunakan past participle invited. Kemudian nomor 27, blah 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 loud cry from the grave digger. They almost dropped the rough wooden box that contained Minty's body. Jadi karena di sini dia termasuk ke dalam bentuk participle phrase yang berfungsi sebagai adverb dari subjek they. Jadi di sini dia harus menggunakan bentuk aktif yaitu hearing. Kemudian yang nomor 28, bla 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 army camps near Washington DC in 1861. Julia Ward Howe wrote the Battle Hymn of the Republic. Jadi karena di sini termasuk ke dalam bentuk past participle yang berfungsi sebagai adverb yang mengacu kepada subjek Julia Ward Howe, dia menggunakan bentuk aktif yaitu after visiting. Kemudian nomor 29, bla 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 by the teacher the class asks many questions. Karena di sini dia berbentuk past participle phrase yang berfungsi sebagai adverb yang mengacu kepada the class. Dia karena dia bentuknya by bla 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 bla, dia ini berbentuk pasif, makanya menggunakan past participle stimulated. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfiati Ambar dengan NIM 121503029 dari kelas 4E. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 31 sampai nomor 35. Langsung saja, nomor 31, titik-titik made a complaint, he threatened to call police. Jawaban yang saya pilih di sini adalah having, di mana having ini merupakan present participle phrase yang berfungsi sebagai adverb yang mengacu kepada subjek yang ada di main clause sehingga bisa membantu kalimatnya menjadi kalimat yang bisa dipahami. Selanjutnya nomor 32, titik-titik to win, they insulted their opponents.
Sama seperti nomor 31 tadi, jawaban yang saya pilih di sini yaitu playing. Playing di sini adalah present participle phrase yang berfungsi sebagai adverb yang mengacu kepada subjek yang ada di main clause. Jadi kayak alasannya sama seperti yang tadi di nomor 31. Jadi membantu kalimatnya bisa dimengerti. Selanjutnya nomor 32, having discussed Jawaban yang saya pilih di sini, the committee member solved the problem. Kenapa saya memilih kalimat ini? Karena menurut saya kalimat ini lengkap, di mana ada subjeknya, juga ada objeknya, sehingga bisa melengkapi frasa yang sebelumnya. Jadi having discussed, the committee member solved the problem. Selanjutnya nomor 33, born 1892 while write the poem and place that made him famous. Jawaban yang saya pilih di sini, Archibald MacLeish worked as a librarian at the Library of Congress. Kenapa saya memilih jawaban ini? Karena di sini jelas bahwa dikatakan jelas bahwa yang lahir pada tahun 1892 itu adalah Archibald, di mana dia juga bekerja sebagai seorang pustakawan di suatu perpustakaan. Selanjutnya ada nomor 34, arriving at the store, Ya, jawaban yang saya pilih itu Fullard found it clause. Kenapa saya memilih ini? Karena kalimat ini cukup lengkap, ada subjek, ada subjeknya, ada objeknya juga, sehingga melengkapi frasa yang sebelumnya dan dapat dimengerti. Nomor 35, carrying a heavy pile of books, Jawaban yang saya pilih di sini, he found his foot caught on the step. Sama seperti nomor sebelumnya, saya memilih kalimat ini karena kalimat ini cukup lengkap, ada subjeknya, juga ada subjeknya dengan jelas dan bisa membantu untuk melengkapi frasa yang sebelumnya sehingga kalimatnya dapat dimengerti. Saya pilih Tiffany Agiza akan menjelaskan nomor 36 sampai 40. Yang pertama nomor 36 soalnya itu solve for paying much debt. Menurut saya jawabannya adalah ya, his house had been renovated. Kenapa? Karena dalam kalimat sebelumnya terdapat kata solve yang membutuhkan keterangan yang jelas agar menjadi suatu kalimat yang utuh. Maka kalimat his house had been renovated ini dapat menjadi penerang atau penjelas dari kalimat sebelumnya, karena his house ini bisa merujuk kepada sold atau sesuatu yang dijual tersebut. Selanjutnya nomor 37, soalnya adalah star is something, jawabannya adalah that shines in the sky at night. Kenapa? Karena kalimat tersebut benar secara struktur karena sudah terdapat predikat dan kata keterangannya. Selanjutnya nomor 38, soalnya adalah I have watched two top Indian movies, jawaban yang saya pilih adalah played by Amir Khan. Kenapa? Karena kalimat ini termasuk ke dalam past participle. Jadi di antara jawaban yang lain yang memenuhi past participle itu kata played. Selanjutnya nomor 39, soalnya adalah after having been interrogated, jawabannya adalah the thief admitted to steal the watch. Nah, kalimat ini polanya sama dengan kalimat di soal sebelumnya. Maka jawabannya adalah yang the thief admitted to steal the watch, karena kalimat sebelumnya itu yang after having been interrogated adalah bentuk klausa adverb, maka diperlukan subjek agar menjadi kalimat yang benar. Lalu yang terakhir nomor 40, soalnya adalah promise a place of honor in the afterlife, jawabannya adalah yang the warriors died courageously in battle. Kenapa? Karena kalimat ini juga sama seperti pola kalimat di soal sebelumnya, yaitu past participle, maka kalimat tersebut membutuhkan subjek untuk memperjelas dan agar tidak terjadi dangling atau misplaced. Makasih. Dan saya Raina Syafia Salmaning dengan NIM 12150301197. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembahasan soal tes dari nomor 41 sampai 43.
Nomor 41. Soalnya to reach the top bla 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 bla. Jawaban saya to reach the top they look for the easiest way. Artinya adalah untuk mencapai puncak mereka mencari jalan termudah. Kenapa they look for the easiest way? Karena di sini pilihan lain itu tidak memiliki subjek, sedangkan di sini tentang modifier, jadi harus memiliki subjek siapa yang melakukan itu. Jadi they look for the easiest way. Nomor 42. The sentence that contain a dangling modifier is, jawaban saya adalah yang shocked by the gravity of the situation, something had to be done. Artinya itu terkejut dengan situasi yang ada, sesuatu harus dilakukan. Nah, di sini tidak jelas karena kan yang dicari adalah dangling modifier. Di sini tuh tidak jelas yang melakukan had to be done atau melakukan sesuatu itu siapa. Jadi seharusnya yang benar itu shocked by the gravity of the situation, they had to do something. Nah, itu mungkin lebih tepat, atau to be done something. Nah, yang nomor 43, the sentence that contains a wrong modifier is, jawabannya adalah yang to get good result, hard work is needed. Kenapa yang itu? Karena di sini kan yang dicari wrong modifier. Nah, di kalimat-kalimat pilihan lainnya itu mengandung subjek yang melakukan hal itu. Contohnya yang having not eaten anything for one day, the woman collapsed. Jadi yang collapse-nya adalah the woman. Sedangkan yang pilihan to get the good result, hard work is needed. Nah, yang mengajarkan hard work atau yang melakukan sesuatu yang keras atau bekerja keras itu tidak dijelaskan siapa. Bisa saja jadi kalimat ini mengandung wrong modifier begitu. Selanjutnya ada yang nomor 44. The sentence that contain a misplaced modifier is, jawaban saya yang an expert in the field, the professor's work was the focus of the conference. Sama seperti yang tadi, ini menimbulkan, kalimat ini tuh menimbulkan ketidaklengkapan gitu. Jadi tidak lengkap. Harusnya yang menjadi fokus itu the professor work, dan profesornya adalah keynote dari konferensinya. Jadi harusnya an expert in the field, the professor is a keynote and his work was the focus of the conference. Harusnya seperti itu. Selanjutnya yang terakhir nomor 45, it is important for us bla 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 our car all the time. Jawaban saya adalah to walk, karena ini adalah bagian dari pembelajaran impersonal construction for expressing opinion or advice. Di sini ada kalimat yang bisa dikonversi atau converted to, yaitu kalimat yang mengandung subjunctive verb clause menjadi to infinitive. Jadi awalnya kalimat ini itu it is important for us lock our car all the time. Jadi to infinitive, jadi it is important for us to lock our car all the time. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan saya Dekan Sandungan. Di sini saya akan menjelaskan poin nomor 46 sampai 50. Nah, untuk nomor 46 ini ada it is necessary that every student bla 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 his essay by the weekend. Jawabannya itu submit. Kenapa? Karena nomor 46 ini bisa kita lihat bahwa merupakan impersonal construction for expressing advice and opinion. Nah, ini termasuk poin atau form yang pertama, di mana setelah kata every student atau subjek harus diikuti dengan subjective verb gitu. Nah, kenapa nggak submit? Karena every student di sini adalah jamak gitu. Jadi verb yang bisa yang mengandung arti jamak yaitu submit gitu. Nah, yang nomor 47, it is illogical bla 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 other people to do what you would not do yourself. Jawabannya itu to expect. Kenapa? Karena 47 ini juga termasuk impersonal construction yang poin kedua, di mana setelah kata illogical adjective itu harus diikuti dengan to infinitive. Nah, yang nomor 48, being able to speak English well bla 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 for that job. Jawabannya itu is good. Nah, kenapa? Karena
kita lihat dari struktur kalimatnya sendiri itu belum ada verb ya. Jadi verb yang dapat melengkapi kalimat tersebut adalah is. Nomor 49. It was extremely annoying of him blah 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 return in the middle of the night. Jawabannya itu to play. Kenapa? Karena ini juga termasuk impersonal construction yang form ketiga, dimana setelah kata him atau setelah kata subject harus diikuti dengan to infinitive gitu. Dan yang terakhir ada they didn't tell us the truth bla 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 or hurtful. Nah, nomor 49 dan 50 ini keterkaitannya di mana 49 ini merupakan hasil convertnya dan 50 ini yang sebelum di-convertnya gitu, di mana setelah kata koma itu harus diikuti dengan which plus to be plus adjective. Nah, mana sekarang yang cocok? Yaitu yang which was. Jadi they didn't tell us the truth which was hurtful. Terima kasih. Ya, jadi sekian penjelasan dari kami, dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi